warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mokhalisati Nur Abila dengan NIM 22120039. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan karakteristik peserta didik di SMP. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Nikmah Afifah. Sekarang kita akan masuk ke pengertian bimbingan dan konseling di SMP atau MTS. Apa sih yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling di SMP? Yaitu layanan yang diselenggarakan secara sistematis, logis, objektif, berkelanjutan, dan terprogram untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal. BK sendiri itu memiliki peran dalam memperlancar proses perkembangan peserta didik agar mampu menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Kita masuk ke kebutuhan anak SMP. Seperti yang kita tahu, remaja itu sangat membutuhkan interaksi dengan teman sebaya dan pengakuan dari lingkungan sekitarnya, baik itu di kelas, di organisasi, atau komunitas yang mereka ikuti. Mereka ingin diterima secara wajar, dihargai, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Sebagai contoh nih, siswa itu ingin ikut aktif di OSIS atau di ekskul karena teman-temannya juga gabung, makanya dia juga ikutan gabung. Atau enggak, mereka ingin ikut basket karena kalau misal aku ikut basket, aku dianggap keren nih sama teman-teman. Kemudian ada kebutuhan mendapatkan status. Anak remaja itu haus akan status. Mereka itu ingin merasa penting, dihargai, kemudian diakui eksistensinya oleh orang tua, guru maupun teman sebaya. Nah, karena rasa status ini berasal dari pencapaian posisi dan pengakuan sosial dalam kelompok. Contohnya, anak SMP, siswa itu bangga menjadi juara kelas atau ketua kelas karena mereka akan merasa dihormati dan akan dibangga-banggakan oleh orang tuanya dan guru. Kemudian ada kebutuhan mandiri. Remaja itu mulai ingin punya ruang untuk membuat keputusan sendiri. Mereka itu ingin diperlakukan seperti pribadi yang mampu mengelola dirinya sendiri, bukan yang selalu diarahkan atau dikontrol oleh orang dewasa ataupun oleh orang tua. Misalnya sebagai contoh, anak SMP itu pengen dia itu bisa ngatur jadwalnya sendiri tanpa disuruh sama orang tua. Kemudian ada kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa diterima, disayangi, dan dicintai itu berdampak besar pada kesehatan mental dan motivasi belajar anak. Remaja itu butuh merasa ada orang dewasa atau orang yang peduli, bahkan pada saat dia itu sedang merasa sedih ataupun susah. Makanya biasanya anak SMP itu kan dia mulai suka tuh sama lawan jenis. Kenapa? Karena mereka butuh disayangi sama orang lain gitu. Kemudian ada kebutuhan untuk curhat. Remaja itu bukan hanya remaja ya, kita yang orang dewasa pun juga butuh tempat untuk curhat, tempat untuk mengeluarkan unek-unek biar nanti jadi plong gitu. Sekarang kita masuk ke karakteristik peserta didik SMP. Karakteristik itu kan ciri-ciri ya yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Nah, pada fase SMP, anak SMP itu memiliki karakteristik yang meliputi aspek fisik, kognisi, sosial, emosional, moral, dan spiritual. Kita masuk aspek fisik.
Nah, seperti yang kita tahu bahwa usia SMP, usia antara 12 sampai 15 tahun, ini adalah usia-usia seseorang sedang mengalami pubertas, di mana organ-organ dan hormon-hormon di dalam tubuhnya itu sedang berkembang secara pesat. Sehingga itu menyebabkan perubahan-perubahan pada aspek-aspek lain seperti aspek seksualitas, emosional, dan aspek-aspek psikososialnya. Kemudian aspek kognitif. Aspek kognitif anak SMP itu berubah secara fundamental dibandingkan dengan masa kanak-kanak yang menyebabkan remaja itu mampu berpikir secara abstrak. Akibatnya, remaja itu menjadi kritis sehingga orang dewasa itu mencap anak SMP itu sebagai seorang pembangkang. Kenapa? Karena rasa ingin tahunya yang tinggi, kemudian egonya juga yang tinggi. Anak SMP itu juga merasa bahwa orang dewasa itu tidak bisa memahami dirinya. Hal itulah yang menyebabkan banyak anak remaja itu memiliki konflik dengan orang lain, terutama orang dewasa. Pada aspek sosial, masyarakat kita itu sering memandang anak SMP itu bukan lagi anak-anak, namun juga belum diakui sebagai seorang yang dewasa. Keadaan inilah yang membuat anak SMP itu merasa diperlakukan tidak konsisten. Mereka itu anak SMP ya, itu tidak suka diperlakukan seperti anak-anak, tapi mereka juga merasa keberatan jika dituntut untuk bertanggung jawab secara penuh sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Kemudian dari sisi emosinya, anak SMP itu pada umumnya memiliki emosionalitas yang labil karena transisi pada aspek fisik, kognitif, dan sosial menyebabkan emosional remaja mudah berubah-ubah. Nanti pagi bisa senang, tiba-tiba bisa jadi sedih atau marah. Kita masuk ke aspek moral ya. Anak kecil pada umumnya itu mereka berfokus pada hukuman dan imbalan atau tahap prakonvensional. Sedangkan pada fase remaja itu mereka berpindah dari tahap prakonvensional ke tahap konvensional, di mana mereka itu mulai memikirkan norma, aturan sosial, dan reputasi. Nah, kenapa remaja itu sering mempertanyakan moralitasnya? Karena mereka itu ingin tahu alasannya, bukan hanya sekedar mematuhi perintah saja. Sebagai contoh nih, di sekolah itu ada aturan tidak boleh menggunakan ponsel selama pelajaran. Nah, untuk anak SD, mereka itu langsung patuh. Tapi bagi anak SMP, mereka itu akan langsung bertanya, kenapa tidak boleh menggunakan HP? Kalau untuk catat tugas itu boleh apa enggak? Seperti itu. Yang terakhir yakni aspek religius. Aspek religius itu kan berkaitan dengan keyakinan dan pengakuan individu terhadap kekuatan di luar dirinya yang mengatur kehidupan manusia. Pada masa sebelum SMP, peserta didik itu menerima keyakinan-keyakinan tersebut secara dogmatis. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, anak SMP itu sering mempersoalkan religiusitas yang sebelumnya telah diyakini dan dipegang teguh. Akibatnya apa? Akibatnya banyak remaja itu mempersoalkan kembali keyakinan keagamaan mereka, mengalami penurunan ibadah akibat keraguan atas keyakinan sebelumnya. Namun di sisi lain, keraguan ini pada beberapa siswa SMP itu malah mendorong mereka lebih giat lagi mencari informasi dan menguji apakah yang mereka yakini ini adalah kebenaran atau bukan.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf apabila ada penjelasan yang kurang pas. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.